mujizat sebagai wakil Tuhan. Dan itu sudah diterangkan Petrus, Kisah para Rasul 2:22. Apanya yang buat menjadi dia Tuhan? Kuasa gelap. Kuasa gelap. Di mana Yesus mengatakan kuasa gelap? Di dalam Lukas 22:53-52. Sang kamu ini, aku ini penyamun, sampai kau datang kepada aku membawa pedang dan pentungan. Padahal tiap harinya kita sama-sama. Kau selalu tiap hari denganku di bait suci mengajar. Tetapi saat mutik memang sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Nah, saatnya kuasa kegelapan. Satu, saatnya sekarang penghakiman akan dunia. Saatnya sekarang penguasa dunia dilemparkan. Saatnya sekarang. Kapan itu ya? Abad itu, tahun 33. Ketahuan kan? Ketahuan. Jadi kuasa gelap dengan kemudian iblis berkuasa zaman itu dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Tanya sama Yesaya. Yesaya, sini dong. Apa Zuma? Aku mau tanya bang. Kau pernah nulis? Ya. Itu yang dilemparkan itu siapa yang ingin menyamai Tuhan? Di dalam kitabmu bab 14. Oh, itu iblis. Oh, jadi iblis ingin menyamai Tuhan. Iya. Terus kemana iblisnya? Sesuai dengan yang kau tulis, dilemparkan ke alam kubur. Hah? Iblis dilemparkan ke alam kubur? Iya. Wah. Berarti dia berada di dalam? Iya. Nah, terus yang dilemparkan keluar kata Yesus ini siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Siapa penguasa dunia itu? Yang dilemparkan keluar? Hah? Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Kata iblis, Yesus! Segala kuasa dunia ini akan aku berikan kepadamu jika kau menyembah aku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, siapa penguasa dunia ini? Iblis yang keluar dari kubur mengaku siapa? Penguasa dunia. Itu siapa menurut Yesus penguasa dunia? Parah si Kanobeng. Tadi kan udah kubilang sama kalian semuanya. Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang tertulis di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Di kitab mana? Mazmur. Mana lagi? Nabi-nabi. Mana lagi? Taurat. Oke. Ada nggak di deretan kitab-kitab itu tertulis Mesias mati dan bangkit hari ketiga? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Itu. Kalian nggak bisa. Kita mau menolong kalian. Kalian tidak mau. Tugas kami umat Islam itu memberikan pertolongan kepada kalian. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Itu tugas kami. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itu tugas kami. Tugas kami tuh bukan mengajarkan kalian kepada Tuhan yang keluar dari kubur, tapi mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang tak nampak oleh biji mata kau itu. Gitu saudara-saudara. Halilintar. Silakan host diambil alih. Saya cari ini dulu, cari apa? Cari ikan goreng sama sedikit madu, agak pedis perutku. Saya sapa dulu Bang Penginjil Mikael, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari Protestan atau Katolik, Bang Penginjil? Protestan. Aku boleh nanya nggak? Ya, silakan. Agak sensitif. Apa sih manfaat menggauli bocil? Maaf, Bang. Oke. Ini pertanyaan manfaat menggauli bocil. Yang bisa menjawab ini adalah kaum Kristen. Karena telah ditemukan hampir seluruh negara-negara yang mayoritas Kristen itu banyak kuburan-kuburan anak kecil. Mungkin karena mereka umur 2 bulan, 3 tahun sudah dihantam sama orang-orang di situ, Bang. Karena kalau berbicara di Islam itu nggak boleh. Nabi Muhammad menikah juga di atas 9 tahun. Baru kemudian beliau tidur dengan biniknya. Itu pun 9 tahun itu nggak ada yang tahu kapan beliau kemudian
menggauli istrinya yang sah itu. Kenapa? Karena itu rahasia Saya tahu keluarga ada mereka. hadisnya itu. 9 tahun digauli. Mana coba? Tunjukkan dalilnya. Sahih Silakan. Bukhari ada di situ nggak? Ada hadis? Ya, silakan. Sahih Anda tunjukkan. Bukhari 4732. Silakan Anda tunjukkan. Berapa? Berapa? Sahih Bukhari. Sebentar. Silakan. Silakan. Karena yang kami tahu hanya di agamamu itu yang tidak ada batasan usia, tidak ada syarat sah nikah dan seterusnya, hanya di agamamu, dan itu dipraktekkan dari barat. Hanya di agamamu tuh yang diajarkan untuk tak ada batasan untuk perempuan. Silakan. Di situ ada hadis gak Bang Zuma? Ada. Oke. Saya punya kitab hadis. Silakan. 4738 coba baca. Sahih Bukhari 4738. Oke. Apa saya buka di sini? Boleh. Boleh. Habis itu kasih tahu ya manfaatnya apa sih gitu. Kalau ada ya. Iya. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya juga sama nanti kan ya. Apa manfaatnya kemudian Yesus mengisap puting wanita dewasa ya? Jadi kalau ada gitu ya. Ya. Silakan. Sebentar aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berusia 9 tahun. Derajat sahihihi sahih. Oke. Baik. Kalau kamu bergaul dengan Jono, menggauli itu kan berasal dari tunggu. Tunggu. Makasih dadah. Tunggu. Sabar. Gila dia. Jadi di situ tidak ada kata menyetubuhi. Menggauli itu artinya bergaul. Bergaul itu artinya serumah, bukan menyetubuhi, Bang. Kalau menyetubuhi itu di dalam bahasa Arab itu beda. Bisa menggunakan kata yarsakh atau apa itu istilahnya? Kalau kita, ayo, kalau bersetubuh dalam bahasa Quran apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu menggauli artinya bukan menyetubuhi. Otak kau itu pincang memang. Wajarlah kau jadi oten. Menggauli itu artinya serumah, bergaul dengannya. Ketika kemudian jima itu tidak dijelaskan di situ, bukan jima itu. Itu bukan jima. Seperti ketika kamu bergaul dengan Jono.